Halo teman-teman semuanya, kalian pernah nggak sih mendengar atau melihat sendiri insiden keselamatan saat di rumah sakit? Di Indonesia sering terjadi insiden keselamatan di rumah sakit seperti pasien jatuh dari bed. Perhimpunan Rumah Sakit di Indonesia melaporkan bahwa kejadian pasien jatuh tercatat sebanyak 34 kasus. Sementara itu, data KTD Indonesia sampai Februari 2017 mencapai 289 laporan, diantaranya pasien jatuh sebanyak 23,4%. Lalu, bagaimana kita sebagai mahasiswa keperawatan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan insiden keselamatan tersebut di rumah sakit? Untuk itu, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan dan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana cara pengelolaan saat terjadi insiden keselamatan pasien, khususnya adalah pasien jatuh dari bed. Selamat menonton. Nah, apa itu insiden keselamatan pasien? Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Insiden keselamatan pasien terdiri dari 3, yaitu KTD atau kejadian tidak diharapkan, KNJ atau kejadian nyaris cedera, KTC atau kejadian tidak cedera, dan yang terakhir adalah KPC atau kejadian potensial cedera. Ruang lingkup dalam kasus ini ada 2, yaitu 1. Insiden dengan grading risiko merah, yang mana matriks grading risiko ini sangat tinggi dan seringkali memerlukan tindakan segera untuk mengurangi risiko tersebut. Dan yang kedua adalah kejadian sentinel, yaitu suatu kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang memerlukan intervensi untuk mempertahankan kehidupan. Lalu, bagaimana tata laksananya? Tata laksana yang pertama adalah identifikasi insiden yang akan diinvestigasi. Langkah yang kedua yaitu memilih tim investigator, yang mana tim investigator ini terdiri dari dokter penanggung jawab pasien atau DPJP, dokter spesialis, tim atau komite keselamatan pasien, kepala ruang, perawat senior ruangan, dan yang terakhir adalah perawat penanggung jawab pasien. Nah, karena ada kejadian yang seperti ini, saya sebagai ketua tim investigasi ingin membentuk tim investigasi agar kita tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya pada pasien tersebut. Langkah ketiga yaitu mengumpulkan data. Data bisa diperoleh lewat observasi, dokumentasi, maupun wawancara. Dalam pengumpulan data dengan wawancara, hal yang pertama dilakukan adalah wawancara dengan dokter visit ruangan pada saat sebelum kejadian pasien jatuh tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencari informasi tentang keadaan pasien pada saat dokter melakukan visit kepada pasien. Selanjutnya yaitu wawancara dengan perawat penanggung jawab pasien. Hal tersebut dilakukan untuk menggali informasi tentang bagaimana kondisi pasien pada saat perawat datang dan hal apa saja yang telah dilakukan oleh perawat pada saat mendapati pasien jatuh dari bed. Wawancara selanjutnya yaitu wawancara dengan pasien yang jatuh, di mana hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana kronologi pasien bisa terjatuh dari bed, dan wawancara ini dilakukan pada saat pasien sudah siuman dan siap untuk diwawancara. Wawancara dengan keluarga pasien juga tak kalah penting. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui hal apa yang dilakukan keluarga pasien pada saat pasien jatuh dan apa alasan pasien jatuh, karena pada saat itu pasien bersama dengan keluarganya. Langkah keempat yaitu memetakan informasi kronologi insiden yang akan ditulis dalam form tabular timeline. Langkah kelima yaitu mengidentifikasi masalah atau care management problem yang ditulis dalam form care management problem atau CMP. Langkah yang keenam yaitu menganalisa informasi yang mana akan ditulis dalam form teknik 5 mengapa. Langkah yang ketujuh yaitu membuat rekomendasi dan rencana kerja perbaikan atau action plan yang ditujukan kepada pasien dan keluarga pasien dalam bentuk edukasi, sosialisasi, maupun audit dan monitoring untuk memberikan
pemahaman tentang penggunaan fasilitas di rumah sakit. Setelah semua langkah telah dilakukan dan RCA sudah disusun, maka tahap selanjutnya adalah pelaporan RCA. Setelah RCA dilaporkan, hal yang selanjutnya dilakukan yaitu monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan RCA dilakukan secara berkala oleh Direktur Utama. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai RCA adalah angka keterlambatan pelaporan RCA dan juga persentase kepatuhan pelaksanaan RCA. Nah, bagaimana teman-teman semuanya setelah melihat video tadi? Semoga dengan video tadi teman-teman menjadi lebih paham dan mengerti bagaimana cara pengelolaan insiden keselamatan pasien di rumah sakit, khususnya adalah pasien jatuh dari bed. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton.